Oke, welcome guys. Kembali lagi dengan saya di channel Kivlogger Official. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya, lebih tepatnya kesaksian pada saat saya masuk ke hotel terangker di Manado, yaitu Hotel Manado Beach atau Hotel MBH. Di sini saya akan menceritakan pada saat kami tiba di hotel itu, kami masuk dan sampai kami keluar dari hotel itu. Jadi ada berbagai macam kejadian yang terjadi pada saat itu yang tidak dapat diceritakan pada konten sebelumnya, karena itu adalah merupakan penglihatan masing-masing dari anggota kami pada saat membuat konten itu. Dan pada saat ini saya merampungnya dan saya ingin ceritakan ke teman-teman melalui sudut pandang saya serta beberapa dari pengakuan teman-teman saya yang ikut membuat konten pada saat itu. Jadi pada saat itu teman-teman, suasananya lagi mendung, lagi gerimis dan mau hujan. Tepat pada pukul 16.00 kami tiba di Hotel Manado Beach itu. Pada saat kami tiba tepat di gerbang untuk masuk ke hotel itu, di situ saya merasakan bahwa hotel itu sangat kecil sekali. Tampilan dari luarnya sangat kecil sekali. Namun beda dengan saat saya masuk di lingkungan atau tepat di depan pintu masuk ke arah lobi dari hotel itu. Hotel itu langsung terasa besar dan seakan-akan kita sulit untuk keluar dari gerbang hotel Manado Beach. Sesampainya kami di hotel itu, kami duduk sebentar dan kami mengobrol untuk masuk maunya jam berapa. Sembari kami mengobrol, teman saya mengajak untuk masuk melihat-lihat atau mensurvei lokasi, yaitu tempat perkumpulan atau biasa dikenal dengan lobi hotel. Di situ ada satu tempat yang membuat saya kaget dan merasakan ketakutan, yaitu di daerah di mana ada patung setengah badan yang terpasang di dinding jauh sebelah kiri lobi. Di situ saya melihat patung itu menatap kami, seakan-akan dia tidak setuju dengan kehadiran kami. Saya tidak tahu teman-teman lainnya menyadari, tapi pas teman saya yang satunya masuk dan berada di sebelah kanan saya, dia juga kaget karena melihat patung tersebut. Setelah itu kami menuju ke bagian belakang melihat situasi yang ada di bagian belakang. Di situ kami melihat ada gedung-gedung yang tinggi yang ada di sekitaran bagian area belakang itu. Kami langsung mengobrol dan ingin mencari tahu bagaimana caranya untuk ke sana. Tapi pada akhirnya kami tidak dapat menemukan jalan untuk menuju ke gedung itu. Teman saya memutuskan untuk mengajak melihat ke bagian gym atau bagian lantai dasar. Di situ kami langsung menuju ke bagian bawah. Setelah kami berjalan dan menuruni tangga, tepat di depan tangga itu ada suatu ruangan yang membuat saya ingin sekali masuk ke ruangan itu. Namun teman saya mengajak saya untuk pergi ke suatu ruangan yang ada di sebelah kanan. Ruangan yang dengan terowongan yang sangat gelap dan jauh panjang. Setelah kami sudah pada setengah perjalanan ke ruangan itu, teman saya merasakan bahwa ada seseorang yang memanggilnya. Tak lama kemudian, handphone dari teman saya berdering dan ternyata teman yang di luar sedang memanggil atau menelpon teman saya yang di dalam itu. Dan kami memutuskan untuk naik lagi untuk membicarakan bagaimana selanjutnya kami melanjutkan konten ini atau kami pulang. Bagaimana mana ya? Setelah sampai di pintu depan, di situ teman yang satu yang tinggal tadi
dia mengatakan bahwa pada saat dia mengambil foto, dia melihat seperti ada bayangan yang masuk ke ruangan yang kami masuki tadi. Dan itu bayangannya berwarna putih, tidak tahu itu apa, tapi dia dengan cepat langsung menelpon agar supaya kami keluar dari ruangan itu. Setelah kami lihat-lihat, ternyata betul ada tampakan seperti warna putih, dan dikarenakan kami positif dan juga semangat dalam pembuatan konten pada waktu itu, kami menganggap bahwa itu hanya kebetulan saja, dan kami memutuskan untuk lanjut mengeksplor hotel tersebut. Setelah kami masuk lagi, kami memutuskan untuk menuju ke terowongan yang ada di bawah tadi. Lagi-lagi pada saat saya turun ke tangga itu, saya merasakan ada yang ingin mengincar saya masuk ke dalam ruangan tepat di depan tangga itu. Namun kami tidak langsung ke ruangan itu. Kami menuju ke ruangan gym. Kami ingin melihat bagaimana suasana yang ada di ruangan itu, ruangan gym tersebut. Setelah sampainya kami pada ujung terowongan, di situ kami merasa takut dikarenakan terowongan tersebut terlihat memang sangat seram, suasananya yang sangat dingin, mencekam. Oleh karena itu kami memutuskan untuk kembali dan menuju ke gedung yang ada di sebelah kanan, yaitu gedung tingkat, atau tepatnya gedung kamar pengunjung dari hotel itu. Dan tepat pada tangga untuk naik, di situ lagi-lagi seperti ada ajakan untuk masuk ke dalam ruangan yang ada di depan tangga tersebut. Dikarenakan penasaran, saya mengajak teman-teman untuk masuk ke ruangan itu. Sampainya pada dalam ruangan tersebut, ternyata ruangan itu adalah merupakan ruangan diskotik atau ruangan pub seperti diskotik pada umumnya. Namun dengan suasana yang sudah tua, yang sudah tidak berpenghuni, yang tersisa hanya retakan-retakan kaca saja, kosong, dingin, dan terasa sesak. Dari ruangan itu kami memutuskan untuk pergi menuju ke bagian ruangan yang dimana ada patung tadi, patung setengah badan yang tertempel di dinding. Setelah kami menuju ke tempat itu, kami mendapati bahwa di situ ada satu saluran air pipa kecil yang kami anggap pada waktu itu adalah mungkin saluran pipa yang dibuat oleh warga setempat untuk mendapatkan air bersih. Kami melanjutkan untuk pergi lagi menuju ke satu ruangan yang dimana sebelum kami sampai ke ruangan itu, tiba-tiba berbunyi seperti ada yang melempar kami. Di situ teman saya langsung mengatakan bahwa itu adalah peringatan untuk kami agar kami tidak terlalu jauh pergi ke ruangan tersebut. Dari situ kami memutuskan untuk kembali dan mencari jalan lain untuk menuju ke ruangan yang ada di sebelah kanan, ruangan tingkat kamar. Sesampainya kami pada gedung kamar hotel tersebut, kami mulai memasuki bagian-bagian kamar satu persatu. Ada satu kamar yang mencuri perhatian kami, di mana di situ terdapat semacam bakul tua pada zaman dulu yang terbuat dari anyaman-anyaman yang membuat kami kaget. Pada saat itu saya sendiri masuk ke kamar itu dan saya menemukan anyaman seperti tempat nasi pada zaman dulu, dan tempat itu dan wadah itu masih utuh terletak di atas meja. Lebih heran lagi, letaknya itu seperti ada yang meletakkan di tempat itu. Nah, dari situ perasaan kami mulai lagi timbul rasa takut. Setelah kami kembali, tiba-tiba teman saya yang satu, dia lompat. Saya juga kaget, entah kenapa dia lompat. Ternyata dia menginjak paku dan kakinya itu berdarah. Setelah dicek, memang betul di situ ada paku. Lalu kami keluar dari kamar itu. Setelah saya cek lagi, saya melihat suasana yang di dalam kamar.
ada satu bed up yang kelihatannya bersih sekali, kayak seperti ada orang yang baru mandi dari bed up itu. Ada debu, tidak ada tanda debu-debu di dalam bed up itu. Setelah kami mencari ruangan atau jalan untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya, di situ teman saya mendapati di samping lift ada jalan yang tertutup dengan kayu, dan itu bisa kami lalui, tapi dengan menunduk baru bisa masuk ke dalamnya. Setelah kami naik satu tingkat, disinilah lantainya dikatakan lantai paling seram. Kami masuk ke satu ruangan yang sangat luas sekali. Ruangan itu dikenal dengan ruangan pertemuan. Lebih tepatnya, ruangan pada saat peresmian hotel itu, disitulah tepatnya Soeharto, Presiden Indonesia, meresmikan hotel itu pertama kali. Pada saat kami ke ruangan itu, teman saya bercerita, dia merasakan bahwa ada sesosok yang hadir di sebelah dia. Dia mengira itu adalah kami, salah satu dari kami. Tapi setelah dia menghitung jumlah kami, ternyata dia paling belakang dan kami ada di depan selangkah dari dia. Setelah dia melihat ke kanan, ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun dia tidak bercerita langsung pada saat itu, karena dia takut nanti kami merasakan hal-hal yang tidak diingini seperti itu. Kemudian kami melanjutkan untuk menelusuri ruangan itu, ruangan pertemuan Hotel Manado Beach atau MBHI. Nah, di situ teman yang satunya juga, dia melihat ada gantungan triplex Volapon yang sudah rusak dan bergelantung. Di situ ada 3 triplex, namun yang bergoyang hanya 1 triplex saja. Padahal ruangan itu tertutup. Pada saat itu juga tidak ada angin. Jadi bisa teman-teman simpulkan apa yang terjadi pada saat itu. Kami sekali lagi berpikir positif dan kami mengatakan bahwa itu dikarenakan angin. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami menuju ke tempat selanjutnya. Tibalah kami di satu tempat, yaitu atap dari gedung itu. Di situ saya membuat penutupan dari konten saya. Teman yang memegang kamera, dia mengatakan ke saya bahwa dia melihat bayangan yang lewat. Tapi dia menganggap bahwa bayangan itu adalah bayangan dari pantulan ketika saya berbicara. Saya juga tidak tahu apakah bayangan itu bayangan apa. Pada saat itu, mobil jenazah ambulans pun lewat, menambah suasana angker pada saat itu. Dan pada saat itu kami memutuskan untuk turun dan pulang, sebab kami sudah tidak mampu lagi menahan kebohongan di dalam hati kami. Kami turun cepat-cepat sembari ingin keluar dari gedung itu. Tiba-tiba kami mendengar suara yang memanggil kami dan menyuruh untuk kami keluar secepatnya dari gedung itu. Kami pun mengikuti suara itu. Kami menganggap bahwa itu suara orang sekitar. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di situ. Setelah kami sudah tepat pada jalan untuk keluar di lantai dasar, di situ saya mendengar suara dari burung yang biasa saya dengar, saya lihat di film-film horor, dan dimana ketika burung itu berbunyi maka ditandai ada orang yang mati atau meninggal. Saya tidak tahu apakah teman-teman saya menyadari suara burung itu. Suara itu ada tepat di atas pohon pas kami lewat untuk keluar dari gedung itu. Setelah kami keluar,
kami duduk sebentar di gerbang masuk Hotel Manado Beach MBH itu. Di situ saya menatap kembali gedung dari hotel angker yang ada di Manado. Saya melihat seperti ada kabut putih yang menyelimuti gedung itu. Dan saya merasakan selama saya ada di dalam gedung itu, seperti ada sesosok yang ikut mengiringi jejak langkah kami. Setiap kali kami berada di situ tempat, dia pun ada. Seperti pada umumnya, suatu hotel pasti ada yang mengantar pengunjung untuk melihat seisi hotel atau menuju ke kamarnya masing-masing. Tapi sekali lagi saya tidak tahu apakah teman-teman saya menyadari hal itu. Setelah saya tanya ke mereka, mereka tidak tahu apa-apa. Dan juga situasinya berbeda, di mana kita ada di dalam gedung itu dan di luar dari gedung itu. Ketika kita berada di dalam, seperti kita berada di suatu tempat yang berbeda. Ketika kita berada di luar dari gedung itu, kita normalnya berada di dunia kita. Nah, teman-teman, itulah cerita saya mewakili dari teman-teman anggota pada saat pembuatan konten pada waktu itu di Hotel Angker Manado Beach Hotel. Jadi yang ingin menguji nyali atau ingin berkunjung ke sana, saran saya tidak usah masuk ke ruangannya atau ke gedungnya. Sebab sesungguhnya mereka itu ada. Dan kita tidak tahu keberadaan mereka, mereka ada bersama kita. Kita harus saling menghargai keberadaan satu sama lain. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak mengganggu ketenangan dan keberadaan mereka. Sampai di sini dulu cerita kesaksian dari kami. Saya mewakili teman-teman setelah kami berkunjung ke Hotel Manado Beach atau biasa dikenal dengan Hotel MBH yang berada tepat di Desa Mokupa. Nanti berjumpa di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam YouTuber, mantap.